Bab 2991. Manik es dingin. Setelah beberapa saat, Sumalong dan seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut putih terbang dengan tenang. Teman seiman, ini Master Kong, penatua yang bertanggung jawab atas pelelangan ini. Apakah memenuhi syarat untuk bergabung? Dia memiliki keputusan akhir. Sumalong memperkenalkan lelaki tua di sampingnya, tetapi lelaki tua berambut putih itu tampak sedikit tidak enak dilihat dan tampak sedikit enggan. Tuan Cheng, pelelangan akan segera dimulai. Kamu baru mengambil hartamu dan mengirimkannya untuk dilelang, mungkin agak terlambat. Orang tua berambut putih itu juga berkata dengan wajah tegas. Ada lebih dari 100 item dalam pelelangan sekarang, yang telah melampaui rencana. Kecuali hartamu berkualitas sangat tinggi, meskipun aku yang bertanggung jawab, tidak bisa untuk bergabung. Jadi saat itu, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Lelang akan segera dimulai, siapapun yang tiba-tiba muncul dan mengatakan tiba-tiba ingin menambahkan lebih banyak item ke pelelangan dan mengganggu rencana, mungkin tidak ada yang akan senang. Dan Master Kong ini terlihat sangat kolot dan tidak mudah untuk berbicara. Tidak apa-apa, lihat saja dulu. Orang yang memiliki kemampuan sedikit sombong, dan mereka memang tiba-tiba. Tidak peduli dengan sikap lelaki tua itu, Eric Kin tersenyum sedikit dan mengeluarkan manik-manik giok itu. Begitu benda ini dikeluarkan, meskipun dibungkus dengan reiki, masih ada embusan es yang menyebar, langsung memenuhi sekitarnya. Es di dalam manik-manik batu giok ini tidak buruk, tetapi terlihat biasa, jika tidak perlu saja. Sumalong mengerutkan kening. Tanpa melihat Master Kong, dia rasa barang ini tidak bisa dilelang oleh paviliun harta karun. Tunggu dulu. Namun, sebelum Sumalong selesai berbicara, ekspresi Master Kong, yang tadinya dingin dan tidak sabar, sedikit berubah. Dia berjalan langsung ke sisi Eric Kin dan menatap manik giok untuk melihat lebih dekat. Tuan Cheng, bisakah aku mengambilnya untuk mengamatinya? Master Kong tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Eric Kin tersenyum dan menyerahkan manik-manik giok itu kepada Master Kong. Tuan Cheng, berani bertanya, manik giokmu terpelihara dengan sangat baik, apakah diambil dari batu lapuk zaman kuno? Setelah memutar-mutar, Master Kong mengamatinya 3 kali sebelum bertanya. Ya, itu memang diambil dari batu lapuk. Oh, ketika aku mengambil batu itu, Penatua Long ada di sana. Eric Kin mengangguk. Batu lapuk di platform giok yang terbelah olehmu tadi malam. Sumalong juga terkejut. Tidak heran, benda ini disebut manik es dingin, ini sangat bagus untuk kultivasi, dan jika auranya penuh, itu bahkan lebih baik. Master Kong menarik napas dalam-dalam dengan penuh semangat. Tuan, apakah benda ini memiliki nilai yang begitu tinggi? Sumalong tidak bisa mempercayainya, dan tidak terlalu aneh baginya saat melihat benda ini. Teman seiman, bisakah kamu melepaskan bungkusan reikinya? Master Kong mengabaikan Sumalong, tetapi membungkukkan tangannya pada Eric Kin. Dengan lambaian tangan Eric Kin, lapisan reiki yang mengelilingi butiran es segera menghilang. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan melesat ke segala arah. Bang! Raungan mengguncang kehampaan. Awalnya ditekan oleh Eric Kin dengan reiki, yang dengan kuat mengunci aura manik es dingin. Pada saat ini, aura benar-benar dirangsang, dan gerakannya bahkan lebih ganas daripada saat keluar sebelumnya. Klik-klik-klik. Satu demi satu aura yang sangat dingin memenuhi lingkungan dalam sekejap, dan dalam sekejap, seluruh halaman tertutup es, seolah-olah membeku, dan salju mulai turun dari langit. Apalagi udara es ini masih mengembang, menyebar semakin jauh. Alis Sumalong yang ketakutan terangkat, dia tidak menyangka bahwa aura manik es ini akan begitu menakutkan dan kuat setelah dihancurkan reiki pembungkusnya. Tidak heran Master Kong tergoda. Dia mengangkat tangannya tiba-tiba, dan reiki menyebar, mengibaskan energi es. Kemudian Eric Kin menggunakan segel lagi untuk menyegel manik dingin es itu lagi. Harta karun asli, kualitasnya sangat sempurna, dan pelestariannya juga luar biasa. Jika benda ini tidak bisa dilelang, apalagi yang bisa dilakukan?
Siapapun yang mengatakan benda ini tidak dapat dilelang pastilah buta. Tuan Cheng, jangan khawatir, benda ini akan menjadi 10 harta karun teratas dalam pelelangan hari ini. Master Kong cukup bersemangat dan segera membuat pernyataan. Sebagai juru lelang, tidak ada yang membuatnya lebih bersemangat daripada melihat harta berharga dan langka muncul di depannya, dan mampu secara pribadi memperkenalkannya di pelelangan. Artinya, itu bisa dilelang, kata Eric Kin. Itu benar, jangan khawatir Tuan Cheng, meskipun sedikit lebih eksentrik, itu pasti cukup berharga untuk final. Master Kong tertawa. Tuan, kamu sepertinya tidak mengatakan itu sebelumnya. Sumalong terdiam beberapa saat. Sebelumnya, saat dia meminta Master Kong untuk datang, wajah pihak lain sudah sangat kesal, dan dia enggan dengan segala cara yang mungkin, dan bahkan mengancam bahwa 99% dia tidak akan setuju. Setelah datang, begitu Eric Kin mengeluarkan harta itu, Master Kong ini lebih bersemangat daripada dirinya, dan dia segera setuju. Kamu mengubah wajah kamu lebih cepat daripada membalik buku. Dan dia mengatakan bahwa dia buta jika mengatakan benda ini tidak pantas berada di atas panggung. Apakah kamu yakin kamu tidak sedang memarahiku? Melihat Eric Kin dalam-dalam, Zumalong juga merasa bahwa Eric Kin beruntung, tidak heran wajah Master Kong memerah. Harta karun seperti manik es dingin juga didapatkan oleh Eric Kin. Pada batu lapuk zaman kuno, harta apa yang ada, sebenarnya tidak diketahui oleh paviliun harta karun. Namun, setelah master penilai khusus melihatnya, ditentukan bahwa harta di dalamnya termasuk dalam kategori barang dewa level ketiga hingga kelima, dan pasti tidak akan lebih tinggi, jadi paviliun harta karun memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah. Tetapi bahkan jika nilainya terpatri, kualitas harta di dalam dan tingkat penyimpanan semuanya menjadi masalah. Alhasil, Eric Kin langsung membelahnya, tidak melukai butiran es itu, dan memperoleh harta karun yang bagus. Dia sungguh beruntung. Tentu saja, baik Sumalong dan Master Kong mengira manik es dingin adalah harta karun di batu lapuk, dan Eric Kin beruntung tidak merusaknya. Tapi dia tidak tahu bahwa Eric Kin tidak membelah batu lapuk sama sekali, dan manik es dingin hanyalah bagian dari hadiah saja. Setelah selingan pagi ini, pelelangan dimulai dengan cepat. Karena hartanya lebih dari 100, dan lelangnya diperkirakan akan sangat aktif, paviliun harta karun sengaja menyisihkan 1 hari untuk mengadakan acara ini. Tempat pelelangan adalah aula yang sangat besar, seperti tempat lelang di Bintang Biru. Platform pusat melingkar adalah tempat juru lelang memperkenalkan harta karun, dan ada cincin di sekitarnya, yang merupakan lingkaran kursi untuk tamu biasa. Di atas posisi-posisi tersebut, terdapat ruang privat yang tertutup dan luas yang dibungkus oleh Reiki, yaitu tempat VIP berada. Eric Kin adalah penguasa 50 besar peringkat galaksi, dan tentunya ada ruang VIP pribadi yang disiapkan oleh paviliun harta karun. Namun area ruang pribadi tidak terlalu besar, agak sesak untuk menampung Vinola Su, Gong Yao dan Ye Zun dan yang lainnya di dalamnya. Namun, Eric Kin juga memiliki token dari Sando Siong, dan menunjukkan token tersebut kepada kultivator paviliun harta karun, dan tirai cahaya Reiki di antara 2 ruang pribadi dibuka langsung. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk langsung berada dalam satu ruang besar yang sama, dan tidak terlihat ramai. Tapi Nicholas Peng tidak tinggal dengan Eric Kin dan yang lainnya, dia memutar matanya dan langsung menuju ke area biasa untuk duduk. Eric Kin menggelengkan kepalanya, orang ini tidak tahu mau membeli apa, dia sangat berhati-hati. Nicholas Peng mengira itu terkait dengan hidupnya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan mewaspadai dirinya. Bersambung.